Salam Banyumas. Yang terhormat segenap peserta yang berkenan hadir di pagi hari ini. Dan yang kami hormati rekan-rekan pengurus Ikatan Santri Putri Masa Bakti 2025-2026. Serta teman-teman yang kami cintai dan sayang sekalian. Perkenankanlah kami untuk mengenalkan diri sebelum memaparkan visi misi. Nama saya Syafika Nurfaizah Ramadhani dari kelas 11-2 dan moto saya The Key is Suggestion, yang artinya kunci dari segala sesuatu adalah sugesti yang positif. Nama Serina Jauza Cahaya Asra dari kelas 8A. Moto jadikan tantangan sebagai kesempatan. Kami pasangan calon ketua dan wakil ketua nomor urut 1 akan memaparkan visi misi kami yang telah dirancang sebelumnya. Visi yang pertama, menjadikan santri agar memiliki sikap dasar, yaitu disiplin, amanah, bertanggung jawab, berani, peduli, dan jujur. Visi yang kedua, mengubah kondisi asrama menjadi lingkungan yang lebih positif. Misi yang pertama, mengembangkan sikap dasar mulai dari diri sendiri, mulai dari diri sendiri, teman, dan lingkungan, dengan cara memulainya sedikit demi sedikit agar terbiasa dan konsisten. Kenapa kita menuliskan sikap dasar? Karena sikap itulah yang menjadi fondasi bagi seorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti matahari. Matahari berawal dari terbit. Terbit berarti dari bawah. Bawah artinya dasar. Nah, matahari itu selalu dari bawah. Nah, ia selalu memulainya dari yang dasar-dasar dulu, baru ia akan muncul di tengah-tengah. Lalu dia akan terbiasa dan mulai konsisten pada rotasinya. Seperti matahari konsisten pada rotasinya. Lalu kemudian matahari itu dari tengah ke barat, ke ufuk barat, lalu tenggelam. Nah, sebelum tenggelam matahari menyorotkan sinarnya, itu menandakan bahwa kita itu sebagai seorang muslim harus tajdidun niat, yang artinya memperbarui niat untuk memperbaiki keesokan harinya. Lalu kita juga dari matahari yang tenggelam itu berarti mataharinya ke bawah lagi. Nah, yang berarti kita harus unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Misi yang kedua, mengkoordinir santriwati agar melakukan kegiatan positif dan bermanfaat. Untuk mencegah pembulian dan mengembangkan rasa cinta terhadap sesama manusia. Kenapa kita ingin mengubah kondisi asrama menjadi lebih baik atau positif? Karena untuk mengubah pemikiran santri agar menjadi lebih baik dan aktivitas santri yang menjadi lebih baik. Untuk mengubah santri agar menjadi kompak dalam melakukan segala kegiatan dan untuk mengajar serta aktif dalam segala kegiatan, cepat, tanggap, berekspresi, berwawasan luas, dan menaati aturan. Misi yang ketiga, memberikan masukan atau motivasi agar bergerak dalam hal positif. Kita akan memberi motivasi, nasihat, atau arahan melalui 5 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan keteladanan, yakni dengan cara memberikan contoh sikap perilaku yang positif-positif kepada para santriwati agar mencontoh keteladanan dari kita semuanya. Yang kedua ada pendekatan apresiasi, dengan cara memuji santriwati dalam melakukan hal positif agar terdorong melakukan hal positif yang lain. Yang ketiga adalah pendekatan persuasif, dengan cara mendengarkan pendapatnya dan berdialog dengannya. Pendekatan yang keempat ada pendekatan spiritual dengan cara mengaitkan dengan nilai keagamaan. Pendekatan yang kelima ada pendekatan personal dengan cara memahami karakter setiap individu. Ya, sekian visi misi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Lihat apa itu? Lihat sini.
Ya, ada yang tahu nggak filosofi sama maskot kita apa? Apa, Pak? Ada yang jawab nggak tahu, ada yang jawab matahari. Yang benar mana nih? Yap, benar banget. Filosofi kita adalah Matahari. jadi kita di sini akan menjelaskan filosofi tentang Matahari. Nah, barusan kita semuanya lihat ada matahari kan. Nah, matahari itu di pagi hari selalu menyinari kita semuanya dengan cahayanya yang memberikan vitamin dan memberikan kesehatan bagi kesehatan tubuh kita. Kehangatan dari sinar matahari tersebut itu seperti memberikan kehangatan, dan sinar matahari tersebut tidak memilih-milih siapanya untuk disinarinya, dan ia tidak memilih siapapun yang akan didekapnya, karena ia akan mendekap atau memberikan kehangatan untuk semuanya tanpa memilih-milih siapanya itu. Tak kala matahari terbenam di ufuk barat, cahayanya akan tetap bersinar, lalu akan memudar, lalu turun ke bawah, lalu terbenam. Nah, sebelum itu seolah-olah matahari itu memberikan isyarat kepada kita bahwa kita itu akan matahari itu selalu konsisten dengan cara memutari rotasinya. Lalu setelah itu matahari tenggelam, memberikan isyarat bahwa kita harus, yang seperti saya katakan tadi, tajdid niat, artinya memperbarui niat untuk keesokan harinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lalu matahari mengajarkan kita menjadi penengah dalam segala hal. Seperti jika matahari terlalu panas, maka ia akan membakar. Lalu jika matahari terlalu redup, maka ia akan kehidupan di bumi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, dari situlah kepemimpinan itu ditunjukkan bahwa kadang-kadang kita juga harus bersikap tegas dan kadang-kadang kita juga harus bersikap lembut. Matahari tidak berbicara. Pemimpin sejati tidak sibuk dengan kuasa, tapi memberikan energi dan harapan. Tanpa kalian sadari, keberadaannya memberikan kesadaran. Setia pada perannya, telah konsisten karena terbit setiap hari. Saat matahari tertutup awan, matahari akan tetap di situ, tidak akan berpindah-pindah, kecuali memang sudah sore. Nah, disitulah kita belajar arti kehidupan yang keras ini. Kita belajar seperti matahari. Di apapun halangannya, kita akan tetap di situ. Kita tidak boleh mundur. Malah kita harus menjadikan tekanan itu sebagai dorongan untuk kita melangkah lebih maju dan menjadikan diri kita yang lebih baik dari sebelumnya. At-tariqu ilan najah. If we together, we can get forever. Chan, chan, chan. Tandur makola, wala tandur mankola. Naktafi bihadal qadri, syukran ala husni istimamikum, wal khairati min indillah, wal qalatati min indi nafsi, fal afu minkum. Akhirul kalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.